Oke. Jadi sesungguhnya yang diperlukan adalah, logiknya adalah, yang diperlukan adalah kita harga campuran. Ini loh harga sesungguhnya yang kita produksi sendiri harganya sekian karena tidak dikorup. Contohnya. Yang kedua, ini loh harga yang sesungguhnya ketika kita impor. Sebagian kita beli dengan modal dari trader, tidak G2G, kata pakai cara Kurtubi berpikir. Itu mesti jelas. Sampai di situ kemudian ini loh ada MOPS-nya sekian, ini ada alfanya sekian. Ini kan nggak ada hitung-hitungan itu. Nah, sampai di situ masuk ke persoalan, apa iya pemerintah sesungguhnya sedang mau menunjukkan good governance? Sampai pada konteks itu sesungguhnya supaya kita tahu bahwa cara berpikir kita masing-masing bisa kita pertanggungjawabkan. Jawaban yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini tidak cukup menunjukkan ada itikat baik itu. Pak Jero tadi menyebut, yuk kita bawa ke DPR. Sementara DPR baru akan membicarakannya pada Senin besok. DPR baru akan membicarakannya, saya salah satunya diundang untuk bicara itu. Sementara dalam hitungan-hitungan itu menyebutkan sesungguhnya bahwa tiap sumur itu harganya beda-beda. Masa sumur Chevron sama sumur Exxon sama? Masa sumurnya sama yang Beyond Petroleum sama sumur yang namanya Medco sama? Masa produknya Pertamina yang 16% itu sama dengan yang namanya Freeport sama Total? Kan beda. Kan beda. Nah, dari sana di blending itu berapa sesungguhnya biaya minyak mentahnya? Itu yang produksi sendiri kan ya. Lalu yang import berapa? Importnya dari mana? Dari Saudi Aramco, beda dengan yang namanya dari Venezuela. Dan menurut Pak Ihsan itu semua akan dibicarakan tidak di DPR nanti? Karena rancangannya ini kan sudah masuk. Ada waktu 1 bulan begitu. Sebenarnya gini kan ya. Kalau saja ini bisa kita bicarakan secara terbuka, maka pencerdasan publik itu terjadi. Itu yang saya sebut sebagai Oke, Pak Wamen silakan. Silakan Pak. Kita beri kesempatan kepada Pak Wamen dulu, silakan. Nanti saya kasih kesempatan. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan ya, itu datanya ada di Pak Priyono semua dan di buku saya juga ada. Karena saya kerjaannya nulis dan di tulisan saya terakhir pun ada. Tiap tahun itu ada ya Bu ya. Produksi kemarin itu tahun lalu sekitar 900.000 barrel per hari ya. Dari 900.000 barrel per hari itu 360.000 kita ekspor. Kenapa kok kita ekspor? Karena bagi hasil. Bagi hasil itu artinya si operator itu mendapat bagiannya dari hasil yang dia produksikan. Dan bagiannya itu hitungnya gampang ya. Kalau cost-nya 30% ya, maka itu sulitnya 70% ya. Lalu kalau pemerintah dapat 85%, 85 kali 7 berapa? 85 kali 7 itu 60 ya. Sekitar 60 lah ya. Jadi pemerintah dapat 60, si kontraktor dapat 40. Kenapa kita ngekspornya 360? Kalau 900 kali 40% itu 360. Tapi kita terus terang kita ngimpor ya sebesar 270 yang mentah dan 500.000 yang matang yang BBM. Memang saya setuju ya bahwa BBM ini sebaiknya dikilang di dalam negeri saja kalau bisa ya. Tapi itu kan butuh waktu ya. Masalahnya adalah apa komentar Pak Nursi? Ada perbedaan, ini sekali lagi, ini kan data dari Pak Wamen SDM yang baru beberapa bulan. Oh saya sudah jadi dosen lama sekali Pak, sejak tahun 75. Izinkan apakah kemudian dari ada tahun dosen? 75 katanya sudah mengamati perkembangan gitu ya. Ini bukan persoalan dosen atau persoalan, bukan. Jadi apa persoalannya Pak Nursi? Persoalan pokoknya adalah apakah angka-angka itu bisa kita pertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan tidak Pak? Sebentar. Karena Menteri Keuangan saja bisa menggeser. Andai kata fluktuasi harga sekian, maka kita turunin. 2011 10%. 2012 dia rencanakan 5%. Apa logikanya 10 ke 5%? Karena bicaranya adalah persoalan bagaimana sesungguhnya fluktuasi produksi juga di dalam terjadi. Begitu juga namanya harga. Jadi sensitivitas harga itu juga harus dihitung. Saya sebenarnya tidak ingin berdebat secara teknis karena pemirsa akan pusing berdebat secara teknis seperti ini. Dengan kata lain tidak serta-merta kemudian pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi besarannya sekian gitu, 1.500. Tidak serta-merta seperti itu seharusnya. Harusnya itu tadi yang saya bilang. Pertama, selesaikan dulu apakah kita memang mau berlakukan mekanisme pasar bebas atau tidak. Karena dalam fakta kita sudah berlakukan mekanisme pasar bebas, satu. Yang kedua, baru kita bilang, oh iya harga 1.500 itu disebabkan ini produk sendiri, ini kita import, maka harganya menjadi layak 1.500. Tapi persoalannya ada tenggat waktu 1 April ini bukan? Artinya harus diputuskan apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, hitung dong secara terbuka, katanya tadi datanya ada. Makanya, Terima kasih Gania. Jadi saya pikir yang perlu kita gugat yang pertama adalah alasan pemerintah. Kenapa kenaikan BBM sebagai satu-satunya solusi untuk menyelamatkan APBN. Kalau kita lihat agresivitas pemerintah dalam memberikan penjelasan, dapat kita tangkap bahwa tujuan utama adalah mencabut subsidi untuk rakyat
Itu tujuan utama pencabutan BBM. Oke. Nah, sehingga dalam konstruksi seperti ini harus kita lihat. MK sudah jelas. BBM dikelola oleh negara, dikuasai oleh negara. Sehingga kita melihat APBN secara menyeluruh. Contohnya dari pemberantasan korupsi. APBN kita yang jumlahnya di atas 1.200 triliun, 20% lebih dikorupsi. Kalau Presiden SBY ini berani memberantas korupsi, termasuk dalam kalangan internalnya sendiri, penghempatannya 200 triliun rupiah dari penghematan APBN. Yang kedua, dari persoalan pajak, kita melihat transfer of pricing. Lebih dari 2.000 triliun terjadi transfer of pricing. Kalau ini pemerintah cukup tegas mengurangi kebocoran di pajak, maka kenaikan BBM tidak diperlukan. Oke, Sehingga jadi ini sebenarnya adalah ada persoalan. opsi lain, Pak Hasto. Maaf, Ya. sebentar dulu. Kita jangan bicara persoalan teknis tadi. Iya, Kita jangan bicara kepentingan rakyat. Iya, Namanya dampaknya pemerintah seperti apa? melindungi rakyat. Itu kan. Tapi persoalan apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau tidak saja sekarang sudah menjadi masalah, bahwa nanti masih akan Ya, kita harus tegas dulu. Rakyat kan jelas sekarang. Pemerintah Kalau sekarang mereka mengatakan ditanya, akan menaikkan harga BBM kalau rakyat bersubsidi. ditanya apakah pemerintah setuju kalau pemerintah menaikkan BBM, pasti mereka menjawab tidak. Oke. Maka pemerintah harus kreatif menggunakan Pak segala Hasto. cara Oke. untuk mencari penghematan subsidi tadi. Oke. Itu Apa yang Baik, penting. kita beri Pak Cipta Lesmana, Profesor. Ya, terima kasih. Saya kira Singkat begini ya, dari pembicaraan dari awal sampai sekarang ini kita tarik konklusi banyak masalah di balik masalah BBM. Banyak misteri. Saya meskipun pengamat politik, sejak tahun 84 saya sudah banyak nulis soal BBM. Semenjak era Pak Harto, selalu lagu lama didengungkan. Lagu lama? Subsidi Lagu lama itu membengkak, apa lagu subsidi lama? membengkak. Ini bagaimana? Nggak bisa habis. Sampai 1000 tahun lagi tetap begitu gitu ya. Waktu 2006 dinaikkan harga BBM, Yusuf Kala mengatakan, waktu itu dinaikkan 127%. Ya. Yusuf Kala mengatakan, mulai hari ini harga BBM Indonesia sama dengan harga pasar internasional. Ya, tidak ada lagi subsidi bilang gitu. Tapi tiba-tiba beberapa tahun kemudian subsidi lagi. Jadi banyak misteri. Yang saya heran ini kira-kira 2 bulan yang lalu pemerintah kalau salah Menteri SDM mengatakan bahwa harga ekonomi premium kita 8.200. Saya nulis di 2 koran. Dari mana angka 8.200? Saya ngecek ke Amerika. Berapa harga bensin di Amerika yang sama dengan premium gitu ya. Harganya Baik. $3.02 per gallon. Saya hitung-hitung Rp7.200 di Amerika per liter. Amerika dengan income per kapita. per gallon katanya. Bisa dikoreksi per gallon ya. Per gallon maaf ya. Di konferensi ke rupiah itu Rp7.200 per liter. Orang Amerika dengan per kapita income-nya kira-kira 20.000 sekian. Dia membeli bensin 7.200. Masa orang Indonesia ini dengan per kapita income $3.000 harus beli 8.200. Ini nggak masuk akal ini. Tidak Ada masuk nggak akal, beres. gitu, Pak Jero. Silakan, banyak misteri tidak masuk Ada akal. yang kejujuran, ada yang kebohongan. Ini mesti dikelirkan semua. Dikelirkan, saya mudah-mudahan bingung, ini pemerintah bisa teman-teman memberikan FND pencerahan, FND Simbolon bukan ini kemudian teman-temannya. malah- Bukan masalahnya di DPR ini. DPR masalahnya? Kalau hearing dengan DPR, anggota DPR ini kritis gitu ya. Oh, DPR-nya berarti yang salah, karena tidak Mestinya kritis. harga BBM mesti ditentukan di forum ini mestinya. Itu, oke. Sekarang kembalikan lagi ke DPR. Oke. Pak Jero, nanti saya minta tanggapan dari Pak Effendi juga, silahkan. Terima kasih. Tadi ada yang mengatakan harga ICP ditentukan bagaimana. Dari semua, kami setiap bulan menentukan harga ICP dari semua ladang. Oke. Jadi seluruh Indonesia. Jadi di sini berapa, terus keluar rata-rata. Keluarlah harga ICP. Itu satu. Yang kedua, dibilang bahwa pemerintah niatnya mencabut subsidi. Tidak. Negara ini harus tetap memberikan subsidi. Tidak mungkin tidak. Nah, karena itu maka subsidinya akan terus ada. Karena Undang-Undang Dasar kita meniscayakan untuk kita tidak ada subsidi. Itu. Yang ketiga, dibilang ini adalah taktik politik. Saya coba membantah, tidak. Ini tidak politik, ini ekonomi. Kalau untuk politik tidak di sini tempatnya. Jadi tidak ada niat politik sekarang naikkan, nanti kalau menjelang pemilu turunkan. Nah, itu Jahat betul pemerintah begitu, jahat itu. Oke. Nah, saya tidak melihat Oke. sedikit pun begitu jahat. Tidak. Kalau niatnya itu Tapi jahat. memang jahat. Dan saya Niatnya, menjamin oke. pemerintah jahat. Baik. Tidak ada itu. Ya? Oke, Pak Kalau Kiki. bisa, Oke. Gini, kalau bisa tidak naik, aman ekonominya, nggak usah naik. Oke. Ya. Ngapain saya Jadi juga. Anda melihat ini adalah memang opsi satu-satunya begitu ya. Mudah-mudahan disetujui di opsi DPR-nya. Karena gini, pindah ke BBG kita sedang siapkan memang. Oke. Itu tidak banyak pengaruhnya, tapi harus dilakukan. Ada persoalan karena gas kita diversifikasi banyak. energi juga begitu begitu. ya, Pak ya. Tapi Pak Jero, Ya. setelah pemilu 2009, Sri Mulyani mengumumkan, mulai sekarang tidak perlu lagi BLT.
Rakyat Indonesia sudah cukup makmur, tidak perlu BLT dicabut gitu loh. Nah selalu begitu, nanti menjelang pemilu BLT diluncurkan lagi. Jadi publik curiga Pak, bahwa ini alat politis Pak. Tadi Pak Effendi ingin memberi tanggapan, tapi silakan. Kiki, okay. Silakan Pak. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Wamen. Itu DMO 7% ditentukan 7% itu siapa yang menentukan Pak? Tadi Pak Kurtubi mengatakan lebih tinggi DMO kan lebih bagus. Nah, jangan-jangan juragan asing lagi yang menentukan ini. Tunggu Bapak, nanti sebentar Bapak dikasih kesempatan. Udah mau jawab sekarang? Oh, silakan. Juragan asing alias mafia Pak? Saya jadi dosen sejak tahun 75 Pak. Oke. Ya, dan sejak saat itu saya mengamati masalah perminyakan Pak. Jadi saya nggak betul kalau saya hanya punya pengalaman 3 bulan untuk perminyakan. Ya. Bapak jadi DMO menteri itu, maksudnya ya, Pak Nursi. DMO ya, Domestic Market Obligation itu adalah supaya itu zaman dulu memang betul Pak Kurtubi bilang 20 sen ya, karena harga minyak waktu itu hanya $2,5 gitu loh ya. Tapi kemudian diperbaiki jadi 10% harga pasar ya. Tapi itu bagian kecil Pak, bagian kecil dari bagian kontraktor. Jadi bagian kontraktor itu kalau di perminyakan itu namanya share dibagi 1 kurang tax, dan itu adalah 0,15 dibagi 1 kurang 0,48. Itu besarnya adalah 0,288. Artinya 28,8%. Itu bagian kontraktor sebelum pajak. Nah ini 25%-nya, jadi 7%. Jadi hitungannya itu jelas ada di kontrak. Ya, sangat teknis sekali Pak Wamen. Sesudah berlaku itu hanya berlaku sesudah 5 tahun. Pak Wamen tapi mengaku ketidakpercayaan ini sumbernya dari mana Pak? Hitung-hitungan dari pemerintah? DMO sekarang itu paling-paling hanya Pak Wamen. Oke, saya boleh beralih dulu ke Pak Refrison dulu, mungkin yang lebih paham ini ada lanjutan. apa ini Kenapa sebenarnya? pemerintah tidak mampu menaikkan lagi dari 7%? Kenapa pemerintah kita sekarang kok nggak bisa gitu? Nah Bapak tuh salah ngerti lagi ya, itu adalah subsidi. Karena kalau domestik Indonesia itu pakainya berapa sih? Dari 900 ya Pak ya, yang diekspor itu 40%, 360. Artinya yang dipakai untuk domestik 540. Masa yang menentukan diekspor sekian-sekian itu siapa Pak? Loh, ini, kenapa Pak, kita tidak berdaulat gitu loh? Bapak tahu bagi hasil siapa yang mau bikin? Bung Karno yang mau bikin ya. Karena apa? Ya. Karena bagi produksi kayak petani di Indonesia, petani di Jawa, Pak, nggak bisa menyalahkan orang lama Pak. Sekarang kenapa sekarang nggak berani gitu menaikkan Oke. Oke Pak Menteri. Bagi hasil itu adalah bagi produksi. Pak Jirwacik sejenak, kita dengarkan Pak Refrison. Kita dengarkan. Kalau nggak mampu mundur Silakan. Stop soal minyak. Ini ya Mbak, 100 dikurangi 30 itu 70 ya, pemerintah dapatnya 85 kan 70 itu 60. Makanya Silakan Pak Refrison, kita dengar. Saya masih jadi pejabat. Pak Menteri sejenak, Pak Menteri sejenak. Mas Wid,